Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Kita bersyukur ya, kita bisa memasuki minggu yang kedua tahun 2022. Kiranya kita semakin dekat kepada Tuhan, kita menjadi anak yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Pada pagi hari ini, meskipun kita masih suasananya Zoom meeting, kita masih online, tetapi kita tetap semangat ya. Lalu berharap walaupun di rumah, tapi kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, mempersiapkan waktu kita, diri kita dengan baik dan dengan sikap yang baik. Kalau kita memuji Tuhan, ya kita berdiri ya. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan, kita bisa dengan sikap duduk. Ya, kita mau mulai ya ibadah pada hari ini. Kita nyanyikan pujian, Aku Disayang Tuhan. Siapa yang mau disayang Tuhan? Saya. Langsung mau ya. Langsung yakin anak-anak juga mau ya kalau disayang Tuhan. Kita nyanyikan ya nanti lagu itu dengan semangat. Pada saat ini kita masuk di dalam doa ya. Bapa di surga, selamat pagi. Terima kasih kalau kami masih diizinkan untuk bisa menghirup udara segar. Kami bisa memasuki minggu yang kedua pada tahun 2022. Kiranya semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin mencintai Tuhan, kami bisa melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Pada saat ini kami mau memuji Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh lause kami. Urapi, beri hikmat bijaksana kepada dia di dalam penyampaian firman Tuhan nantinya.
Tolonglah kami semua anak-anak yang mendengar, supaya kami juga mengerti akan firman yang disampaikan oleh lause kami. Ampuni segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Kami usir segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan di dalam hati dan pikiran kami dan di tempat kami berada. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pada saat ini kita menyiapkan hati ya, kita mau menerima firman Tuhan. Firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh lause sendiri, yaitu lause Likyong. Nah, sebelumnya nanti kita nyanyikan satu pujian ya, Roh Kudus yang manis. Kita nyanyikan nanti ya pujian itu ya. Firman Tuhan yang diberikan kepada kita masing-masing dengan tema Petrus menyaksikan kuasa Yesus, terdapat di dalam Lukas pasal keempat ayat 31 hingga 41. Nah, ayat emasnya adalah demikian. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Anak-anak bisa membaca kisah ini ya di rumah masing-masing. Lalu seulangin lagi ya, di dalam Lukas pasal 4 ayat 31 hingga ayat ke-41. Demikianlah firman Tuhan yang akan Lause sampaikan hari ini adalah seperti ini. Adik anak-anak, ingat enggak cerita minggu yang lalu? Bagaimana Petrus dan Andreas bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka mengetahui
bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah yang sanggup menebus dosa mereka. Bukan saja dosa mereka, tapi dosa kita juga. Jadi hari ini kita melanjutkan ya, bagaimana kelanjutan perjumpaan Petrus dengan Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu, ketika terjadi di rumah Petrus, nah di kota Kapernaum, di Danau Galilea. Ketika itu suasana di rumah sedang bersedih hati. Kenapa? Karena ada salah seorang anggota keluarga mereka yang sedang sakit. Siapakah yang sedang sakit? Beliau adalah seorang ibu, yaitu mama mertua dari Petrus. Sedih sekali satu rumah. Ibu ini biasanya bangun pagi dan suka menyiapkan makanan buat sekeluarga. Tapi karena dia sakit, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga dia harus terbaring di tempat tidur. Seluruh badannya terasa panas. Ibu ini mengalami demam yang tinggi. Anak-anak pernah nggak merasakan sakit? Kalau sakit itu nggak enak banget ya. Kita rasanya seluruh badan kita nggak enak. Dari ujung rambut sampai kaki kita. Kalau kita lagi sakit ya. Anak-anak itu biasanya Lause tahu paling suka sakit demam, paling sering ya. Kenapa? Karena kurang minum. Jadi suhu badan menjadi panas. Akhirnya jadi panas dalam, jadi demam. Nah, demikian juga dengan mertua dari Petrus. Lagi sakit demam. Nah, ketika dia sakit itu, makan sudah tidak selera, minum juga tidak selera, bahkan udah nggak bisa ngapa-ngapain, hanya terbaring saja. Nah, ketika saat tibanya, biasanya mereka sekeluarga mau beribadah. Tapi minggu ini mama mertua dari Petrus tidak bisa ikut. Dia hanya bilang, aduh mama sakit, mama tidak bisa ikut kalian ya pergi beribadah. Akhirnya Petrus mengatakan, iya mama di rumah saja, mama istirahat ya, mama cepat sembuh, biar Petrus yang ke rumah ibadah saja bersama anggota keluarga yang lain. Nah kemudian Petrus beserta dengan keluarga yang lain, mereka pergi ke rumah ibadah. Sesampainya di rumah ibadah, Petrus begitu senang karena dia melihat sosok pribadi yang pernah berjumpa dengan dia, dan beliau ini tiada lain adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang mengajar di rumah ibadah. Tuhan Yesus pada saat itu diperhadapkan dengan seorang bapak yang sedang kerasukan setan. Bapak ini teriak-teriak seperti orang gila. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Hai Bapak." Dia menghardik roh jahat dalam diri Bapak itu. Keluarlah dari tubuh Bapak ini, hai roh jahat. Akhirnya seketika saja Bapak ini menjadi sembuh dan tidak lagi ngamuk-ngamuk seperti yang tadi ya. Roh itu yang jahat segera keluar dari tubuh Bapak ini, dan Bapak ini menjadi sembuh kembali. Hah? Orang-orang semua takjub sekali dengan perbuatan Tuhan Yesus yang luar biasa ini. Hanya dengan perkataan saja dia bisa menghardik kuasa gelap dalam tubuh Bapak ini, sehingga Bapak ini menjadi sehat kembali. Nah, mereka semakin takjub melihat perbuatan Tuhan Yesus. Kemudian selesai mengajar di tempat itu, Petrus mendatangi Tuhan Yesus dan meminta tolong supaya Tuhan Yesus juga mampir ke rumah Petrus. Akhirnya
Yesus juga mampir ke rumah Petrus. Sesampainya di dalam rumah, kemudian Yesus bertanya, "Di manakah mama mertuamu yang sedang sakit?" "Oh, ini. Dia di dalam kamar. Ayo, saya bawa." Kemudian mereka memasuki kamar dan mamanya itu terbaring dengan kondisi yang sakit. Kemudian Tuhan Yesus berdiri di sampingnya. Tuhan Yesus melihat mamanya terbaring, beliau juga timbul rasa kasihan. Dan akhirnya hanya dengan perkataan, "Keluarlah demam dari tubuh ibu ini." Maka hanya dengan seketika ibu ini menjadi sembuh. Langsung ini ibu bisa bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh Tuhan. Terima kasih. Saya akan menjamu Tuhan Yesus dengan makanan enak. Saya ke dapur ya, saya akan masak nanti buat Tuhan Yesus. Kemudian dia bergegas, dia mempersiapkan makanan di belakang, ya. Nah, orang-orang ketika mengetahui Tuhan Yesus di dalam rumah Petrus, mereka berduyun-duyun datang ke rumah Petrus. Nah, mereka bilang, "Tuhan Yesus, sembuhkan saya." Ada yang kakinya timpang, ada yang matanya buta, ada yang sakit-sakitan dengan segala macam penyakit. Mereka mendatangi Tuhan Yesus. "Tuhan, tolonglah kami semua, kami lagi sakit Tuhan." Akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka satu persatu. "Hai yang timpang, berjalanlah. Hai yang buta, melihatlah." Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang pada saat itu. Akhirnya orang-orang semakin takjub dengan perbuatan Tuhan Yesus. Dan setelah Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, Tuhan Yesus baru masuk kembali ke rumah Petrus untuk kembali beristirahat. Karena udah seharian Tuhan Yesus berada dalam keadaan capek, nah baru dia perlu istirahat. Nah, anak-anak, apa inti cerita hari ini? Cerita hari ini mau memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Nah, anak-anak, apakah di rumah ada yang kita sedang mengalami sakit penyakit? Ataukah ada orang tua kita, sanak keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita yang sedang sakit pada saat ini? Marilah kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan penyakit kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Mungkin kita enggak langsung berdoa langsung sembuh, enggak. Mungkin setelah beberapa hari atau beberapa minggu. Tetapi yakinlah, walaupun kita dalam kondisi sakit, kita punya sukacita, karena kita tahu Tuhan Yesus bisa menolong kita, bukan secara fisik saja, tapi secara rohani kita bisa dikuatkan. Kita punya semangat yang baru, ya. Anak-anak, ingat ya, Tuhan punya kuasa. Jadi kita bisa ya, Lause tadi bilang baca Alkitab ya di rumah kisahnya. Dan juga ayat hafalan hari ini adalah di dalam Lukas pasal 4 ayat 40b. Isinya, ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Sekali lagi, ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Nah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Kita mau sambut firman Tuhan ini dengan pujian, Allah kita heran dan besar, ya.
kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan kita bisa diberikan melalui tata usaha gereja atau bisa ditransfer melalui BCA atau QRIS. Jadi kita ingat tetap memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, kita akhiri ya firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita bahwa Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan penyakit jasmani maupun rohani kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup menyembuhkan penyakit. Kiranya apapun yang menjadi masalah kehidupan kami, bukan saja sakit penyakit, kami datang kepada Tuhan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan solusi kepada kami dan kekuatan untuk menghadapi kehidupan kami setiap hari. Tolonglah kami sepanjang tahun 2022, kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dan Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, jikalau di antara kami ada yang sedang sakit, anak-anak yang sedang sakit, atau orang tua, ataupun sanak keluarga, atau teman-teman, atau tetangga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan menyembuhkan kami satu persatu. Kiranya Roh Kudus yang selalu menguatkan menyertai kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Kita bertemu lagi ya minggu depan. Dah.